Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kalau tidak salah pernah kita bahas zakat di sini. Pernah. Bukan tahun ini, Ramadan tahun lalu. Ya atau tidak? Masih ingat? Masih ingat? Lupa Ustaz karena kita enggak bayar zakat. Hanya belajar teori saja. Ini bagian dari rukun Islam, bagian dari tonggak agama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah gandengkan di dalam kitabnya yang mulia perintah berzakat dengan perintah melaksanakan salat. Di surat yang kedua dan surat Al-Baqarah Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah menjelaskan beriman dengan yang gaib, mendirikan salat mereka, kemudian sebagian dari apa yang kami rezekikan mereka infakkan, mereka keluarkan. Bila kita mendapatkan harta, ingat dalam hal tersebut ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Kewajiban kepada Allah yaitu zakat. Akan tetapi dia memiliki ketentuan khusus. Bukan setiap Anda terima uang ada kewajiban zakat, tidak. Ada ketentuan khusus. Bila terpenuhi baru ada kewajiban. Bila tidak terpenuhi tidak ada kewajiban. Karena agama Allah sebagaimana agama ini memuliakan dan memudahkan serta membahagiakan para fakir miskin, tetapi agama ini juga tidak menggerus, memelaratkan, menyengsarakan orang yang kaya seperti agama komunis. Di negara komunis yang kaya harus diambil hartanya oleh negara, iya atau tidak? Dibagi-bagikan begitu saja. Islam tidak. Tidak seluruhnya, tidak setengahnya harta yang diambil. Ada ketentuan-ketentuan khusus. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan tentang zakat adalah malun makhsusun yukhraju min amwalin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Harta tertentu, bukan semua harta terkena zakat, bukan semua aset Anda terkena zakat. Yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu. Ya. Maka di sini agama ini memperhatikan, membahagiakan semua pihak. Fakir miskin dan orang yang membutuhkan terbantu kebutuhannya, dan orang yang memiliki harta pun tidak merasa terjarah. Kalau umpamanya diambil dari harta Anda 10%, apapun jenis hartanya 10%.
Merasa terampok nggak di hidup Anda? Iya ya. Dalam zakat tidak. Oh, kita katakan ada zakat yang malah 20% Ustaz. Ada. Zakat apa? Hah? Tanam-tanaman. Rikas juga. Nisful usyur. Cuman rikas. Tanam-tanaman 10% cuman. Rikasnya 5%. Rikas itu barang temuan jahiliyah. Umpamanya Anda beli tanah ini sudah lama, puluhan tahun lalu. Sudah nggak tahu siapa yang menjualnya, sudah nggak kenal lagi Anda tadi mana kondisinya. Ketika sekarang Anda bangun, ketika gali pondasi, ditemukan oleh tukang, Masya Allah, ada peti besi. Lapor ke Anda, oh iya keluarin. Ternyata emas, keping uang emas, Anda timbang sekitar 5 kilo. Dicek, dicari, tahu nggak ada pemiliknya. Tanah milik siapa ini? Milik Anda kan ya? Tapi apakah emas milik Anda? Ini namanya pendaman jahil. Ini namanya rikas. Ya. Untuk mendapatkan 5 kilo tadi, maka dikeluarkan zakatnya 1/5 atau 20%. Banyak kan berarti kan dikeluarkan. Tetapi Anda mendapatkan usaha Anda untuk mendapatkan harta ini, ada usaha Anda? Tidak ada. Yang gali kan tadi adalah tukangnya. Apakah milik tukang? Enggak, karena di tanah Anda, enggak mungkin milik dia. Paham? Oleh karena itu disyariatkan oleh Allah wa fir rikazil khumus 1/5 karena tidak ada usaha. Untuk yang usaha Anda besar, untuk tanam-tanaman, nanam padi, terus apalagi tanaman yang Anda punya, sawit, ada sawit di sini. Apa tanaman? Pohon jabon, jati, apalagi tanaman tua. Korma pasti nggak ada kan ya? Karet ada? Masya Allah. Ini usaha Anda untuk menghasilkan karet, menghasilkan pohon jati tadi, besar atau kecil? Cuman Anda taruh hidup sendiri. Ya atau tidak? Dipupuk paling ada penggunaan pupuk dikit. Beda dengan dagang. Kalau dagang, usaha Anda lumayan besar. Mulai dari berpikir setiap hari tentang itu. Ini besok barang, mau lebaran apa ini yang bagus jadi objek barang dagangan, mau tukar baju fashion namanya apa, bagus yang lagi model, yang lagi bagus harganya, berpikir terus, pergi beli, cek barang, jual, berpikir atau tidak, banyak menghabiskan waktu atau tidak. Karena itu zakatnya cuman 1/40, 2,5%, kecil. Karena usaha Anda banyak, Allah tidak ingin menzalimi Anda. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi manusia. Ini bukan agama komunis yang harta seorang tidak diakui oleh negara, semuanya milik negara. Tapi Allah mengakuinya. Untuk yang tanam-tanaman tadi, jabon tadi kan enak. Jati tadi berapa? Panennya 15 tahun. 15 tahun panen. Waktu nanam apa modalnya? Modal bibit doang kan ya? Yang ngasih airnya, yang membesarkannya, perlu dibersihin rumputnya? Perlu? Enggak perlu, lihat. Nanti tahu-tahu tumbuh. Hasil buah-buahan umpamanya juga begitu.
Anda tidak ada campur tangan. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang ngasih buah. Dan pun dibedakan kalau airnya Anda beli airnya atau Anda gali sumur untuk airnya, berbeda zakatnya. Yang digali airnya dengan biaya pakai pompa 5% cuma diminta oleh Allah. Yang airnya dari hujan 10% diminta oleh Allah. Karena emang unsur kerja manusia, tawakalan orang lebih tinggi di dalam tanaman tadi. Maka Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang permasalahan dalam kitab Muamalat, pekerjaan apa, profesi apa yang paling baik? Apa yang paling baik? Dagang, bisnis, atau jasa, atau petani, atau apa yang paling baik? Kenapa? 9 pintu, 9 ruko maksudnya. Ya, yang lain apa yang paling baik? Itu menurut dia dagang yang paling baik. Tani, kenapa tani yang paling baik? Bermuamalah dengan manusia dikit, sehingga kalau semakin sedikit bermuamalah dengan manusia semakin bagus. Dalam menjelaskan tersebut, beliau sebutkan beberapa pendapat. Tetapi yang beliau pilih adalah bertani. Alasannya, Islam lebih mendulukan produktif. Kalau dagang itu dia tangan kedua. Dia mengambil hasil produksi. Kalau pedagang beras, ambil beras dari petani, dijual ke yang lain. Dia hanya sebagai perantara. Ini dia produsen, penghasil. Kalau hasilnya nol, bisa dia jual? Tidak. Tapi hasilnya banyak, pedagang tidak ada, juga tidak ada gunanya. Ini jadi mubazir beras banyak. Dia memang saling melengkapi. Tapi ketika beliau menjelaskan mana yang paling baik, beliau anggap adalah bertani. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis Rasulullah SAW, tidaklah seseorang menanam ma yaghrisu muslimin gharsan, tidak seorang muslim menanam setiap tanaman yang ada buahnya lalu dimakan oleh orang yang lewat, dimakan oleh hewan, burung, melainkan setiap yang dimakan itu menjadikan sedekah bagi dia. Faham antum itu? Jangan iri ketika padi Anda dimakan burung, dimakan ini, biarkan. Itu rezeki yang Allah berikan kepada dia, sedekah Anda. Kemudian petani tawakalnya jauh lebih tinggi daripada itu, kata beliau. Tawakalnya jauh lebih tinggi daripada para pedagang. Karena pedagang biasanya dia menganggap kesuksesan dan keberhasilan dia dalam profesi ini adalah karena kejeniusan dia dalam berdagang. Unsur pintarnya dia. Ini yang dikatakan oleh Qarun. Ya atau tidak? Innama utituhu ala ilmin indi. Ketika Musa meminta agar dia mengeluarkan untuk Allah, dia mengatakan, "Hai Musa, saya kaya ini enggak ada hubungan dengan Tuhanmu. Ini karena kejeniusan saya dalam berbisnis." Biasanya para pedagang kaya, sombong atau tidak dia? Biasanya banyak yang tobat kepada Allah juga banyak. Biasanya seperti itu. Karena dia merasa kesuksesan yang dia raih dalam perusahaannya, dalam bisnisnya adalah karena semata-mata kepintaran dia. Karena memang unsur dia banyak, kelihatan setiap hari dia olah segala macam dengan ilmu yang dia pelajari dan segala macam. Kalau petani kan tidak, tawakalnya tinggi. Ditanam, dibiarkan. Besok paling ngasih pupuk, lihatin air, selesai sudah kerjanya. Kemudian menanti sampai berbuah. Hanya berharap agar Allah mengeluarkan buahnya. Tawakalnya tinggi karena kerjanya sedikit. Maka biasanya
Kata Imam Nawawi, petani tersebut melahirkan jiwa-jiwa yang tawakal bertani. Bukan saya katakan seharusnya Anda bertani, enggak. Tapi yang memiliki tanah tidak ada masalah. Bagus ini. Karena Anda memproduksi, ya, sumber dari kebaikan berasal dari Anda. Dan Anda menentukan baik tidaknya makanan manusia. Bila dalam pertanian Anda tadi banyak yang ghish, banyak kebohongan dan banyak hal-hal racun Anda masukin di situ, Anda akan merusak manusia. Dan bila bagus hasilnya Anda, jujur, ya, maka para pedagang pun akan jujur. Karena pedagang tangan kedua dia. Wallahu ta'ala alam. Manapun posisi apa yang sekarang Anda diberikan oleh Allah, nikmati. Jangan beringin berubah profesi lagi untuk sudah sukses tapi ingin dikembangkan boleh. Sukses di dagang, kembangkan dalam pertanian lain boleh. Karena perang masa depan bukan perang nuklir, tapi perang makanan pokok. Iya atau tidak? Baca antum prediksi masa depan. Oleh karena itu beberapa negara kaya seperti negara Timur Tengah itu mereka mencari ladang di luar negaranya, negara pemasok. Saya ingat waktu saya di Saudi itu salah satu perusahaan besar di Arab Saudi, Bin Laden, perusahaan besar properti yang punya Zamzam Tower itu dia yang punya. Tanahnya badan wakaf. Mereka kontrak dengan KBRI akan menyewa lahan minta KBRI Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh menyediakan lahan sawah 300.000 hektar. Mereka akan tanam beras basmati di Indonesia. Secara ilmiah bisa. Karena menurut mereka Indonesia kan masih banyak hutan. Tanda kontrak disetujui. Tapi kemudian sedapat informasi dari bapak-bapak di atasnya sana, kontraknya kemudian gagal di tengah jalan karena pihak Indonesia tidak bisa menyediakan lahan sawah. Karena sekarang Arab Saudi itu yang makan korma itu zaman dahulu. Makanya aneh. Mereka orang Arab ke Indonesia cari sawah. Anda orang Indonesia tanam kurma. Walaupun kesannya bagus tapi aneh ya akhi. Di daerah yang kurma bagus mereka tidak mau tanam kurma. Di daerah kurma yang tidak bagus ditanam kurma, mereka cari sawah ke Indonesia. Ratusan ribu hektar mau mereka kontrak. Karena sekarang sawah mereka impor dari Bangladesh, India, Pakistan, beras basmati dari Thailand juga. Enggak, dari Thailand beras Indonesia, beras Rojo Lele. Thailand saya enggak tahu kalau yang basmati belum mereka beli. Karena Thailand kecil negaranya kan. Mereka berharap dari Indonesia karena satu irian itu sama dengan sebesar Arab Saudi. Iya atau tidak? Kalau bisa mereka kontrak sudah sepunya satu negara lagi, mereka isinya sawah, mereka aman, mereka hidup bertahun-tahun ke depan dalam pangan beras. Kenapa kita bicara sini permasalahan zakat ya akhi? Ala kulli hal Allah tadi karena itu ya, karena dalam masalah pertanian tadi Allah hikmah, Allah Maha Adil. Dalam zakat yang dikeluarkan tidak semuanya 2,5%, tidak 1/40 semuanya. Untuk yang usaha kita kecil, besar yang Allah ambil. Bukan untuk Allah, diberikan juga untuk fakir miskin. Dalam rikas umpamanya ketemu begitu 1/5. Dalam tanaman yang unsur manusia sedikit, Allah ambil banyak 1/10. Kalau
tanpa mengeluarkan biaya. Bila pengairan yang mengeluarkan biaya, berarti ada andil lagi, modal lagi, kurang lagi bayarannya. Berapa zakatnya? Nisful usyur, 5% atau 1/20. Untuk yang banyak lagi, untuk mendapatkan uang kan banyak usaha kita. Untuk berdagang kan banyak usaha kita. Ini Allah ambil cuma 2,5%. Dan masing-masing ada ketentuan nisab. Tidak setiap Anda panen 1 petak sawah langsung bayar, enggak. Tidak setiap dapat gaji 2 juta langsung bayar, tidak, ada ketentuannya. Allah tidak ingin menzalimi para pemilik harta, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ya, seperti pajak kan beda, berapapun kena sekian persen, tidak ada batasan. Islam tidak, sangat menghargai para pemegang harta, sehingga orang giat bekerja mencari harta dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini secara garis besarnya. Dan pun nanti harta zakat langsung diserahkan kepada yang fakir miskin di antara mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari yang kaya, kemudian diberikan kepada yang fakir miskin di antara mereka. Sekarang kita langsung cara menghitung saja biar real ya. Bagaimana cara kita menghitung zakat? Mana amil zakatnya? Badan amil zakat masjid mana? Siapa nama antum lupa? Muhsin. Masih ingat Pak Muhsin cara menghitung zakat? Masih ingat? Kurang dengar? Masih? Insya Allah. Apa yang saya maaf? Saya nggak kurang dengar. Bisa cari. Antum mau dihitungin zakatnya? Boleh. Coba. Ada mic satu lagi. Contoh saja. Nanti kita perbaiki. Pak adalah Muhsin. Coba bagaimana cara antum mengaudit zakat dia? Tidak biar Pak Muhsin yang megang mic, antum tanyakan apa saja yang akan antum hitung. Harta simpanan. Kata simpanan, tanya dulu dia muslim atau kafir. Kafir nggak wajib zakat. Ya kalau yang zakat pasti muslim. Muslim, alhamdulillah. Kalau kafir nggak boleh zakat. Di dalam Islam, yang diambil dari orang muslim. Dari kafir dia bayar jizyah, bayar pajak. Muslim, alhamdulillah. Sudah balik atau belum? Ada pengaruh nggak antara balik dan belum balik? Ustaz Muhsin? Belum balik juga mesti tetap kena zakat hartanya. Belum balik pun diambil zakatnya. Iya. Tapi bukan dianya, bukan yang anak kecilnya ditanya, yang megang hartanya dia yang ditanya. Terus. Pertama apa dulu pertanyaannya? Harta simpanan yang kencang, harta apa istri simpanan? Harta simpanan emas atau uang. Emas dan uang. Ada akhi? Misal, betul misalnya aja.
40 juta emas, 40 kilo 40 juta. 40 juta emas. Punya Anda atau punya istri? Punya antum atau punya istri? Di tangan istri, dipegang istri. Anda hadiahkan atau Anda pinjamkan? Kalau hadiah punya istri, bukan Anda lagi yang mengeluarkan zakatnya dia. Ini bahaya, nanti setelah antum tarik lagi dari istri. Kalau sudah dia hadiahkan milik istri. Kalau dipakai dia tidak ada zakatnya. Kalau tidak dipakainya baru ada zakat. Enggak pernah dipakai sama istri. Enggak pernah dipakai dia. Enggak pernah dipakai, dia yang mengeluarkan zakatnya karena sudah milik dia. Umpamanya Anda kasih saya uang hibah. Alhamdulillah Ustaz, saya jual tanah dan rumah dapat uang 100 miliar. Hibah untuk Ustaz 1 miliar. Saya terima. Ini yang mengeluarkan zakatnya Anda apa saya? Iya saya lah. Karena sudah hibahkan. Tadi kan Anda hibahkan emas ke istri. Berarti milik istri atau milik Anda? Istri. Berarti mengeluarkan zakat istri atau Anda? Begitu Pak Musin atau tidak? Iya. Iya. Terus 40 juta ada. 40 juta uang Anda atau uang istri? Bukan uang istri. Betul. Terus 40 juta ini sejak kapan adanya? 40 juta ada zakat Pak Musin? Tidak di bawah nisab. Di bawah nisab. Ada zakat? Di bawah nisab 80 gram emas. Di bawah nisab. Tidak ada zakat berarti dia. Aman berarti beliau. Tanggung jawab untuk dunia akhirat. Alhamdulillah. Iya enggak ada nisab, enggak ada zakat 40 juta ya. 40 juta enggak ada zakat. Terus apa lagi ditanya? Siapa tahu ada yang lain hartanya terkena zakat. Biasanya amil zakat, saya berikan pelatihan zakat 2 hari di Balikpapan di Islamic Center, yang hadir sekitar 200. Ada para amil zakat dari beberapa lembaga resmi, ada juga masyarakat umum dan amil zakat di masjid-masjid. Di akhir pelatihan saya bilang, ada yang memberikan testimoninya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya bekerja di lembaga ambil zakat resmi di Indonesia sudah 11 tahun. Tapi baru hari ini saya mengerti cara menagih zakat. Mana yang dihitung, berapa yang dikeluarkan masing-masing, kemudian kemana kami salurkan. Karena selama ini belajar zakat itu enggak jelas cara praktek nariknya. Lalu selama ini bagaimana terima zakat? Ya, kalau yang datang nih uang zakat 1 juta langsung didoakan. Padahal kewajiban zakatnya mungkin 10 juta. Masih ngutang zakat dia 9 juta. Seharusnya ambil zakat bukan begitu. Ketika orang datang, Pak mau saya hitungin atau tidak? Kan karena Anda tidak punya kekuatan hukum. Kalau di negara Islam, ambil zakat punya kekuatan hukum. Datang dia ke perusahaan si A, dia audit sendiri seperti auditor pajak. Berarti pegawai pajak kan nggak bisa Anda menghalang-halangin. Tapi kalau amil zakat kan di Indonesia nggak punya kekuatan hukum. Kalau pegawai pajak punya kekuatan hukum, nggak ada yang bisa menghalang dia. Paham antum itu? Oleh karena itu perlu ditawarkan. Nah Pak, saya membantu hitungin zakat. Kata dia, ngapain kamu hitung uang saya? Saya hanya membantu. Karena kalau saya hitungin dan sudah benar hitungannya, nanti di malaikat, di hari akhirat, Bapak enggak dihitung malaikat lagi. Tapi kalau Bapak serahkan, ternyata salah hitungan Bapak karena tidak mempunyai disiplin ilmu dalam bidang ini, atau pernah belajar, tapi kan jarang-jarang berzakat sekali setahun kan, ilmunya itu sering lupa lagi. Salah, Bapak nanti di hari akhirat akan diaudit oleh malaikat lagi. Dan auditnya pakai cambuk. Iya atau tidak?
Maka kalau amil zakat yang menghitung, kita bebas. Seharusnya kita datang ke amil zakat, amil. Coba cek zakat saya. Nanti saya keluarkan seberapa yang antum hitung. Berapapun yang dia tentukan segini setelah dia mengaudit tadi, Anda keluarkan, selesai urusan Anda dengan Allah. Paham? Pindah tanggung jawab ke mereka. Makanya yang ambil itu, karena ini profesi mereka kan, dan mereka dapat jatah dari zakat itu. Faham antum itu? Baik. Coba lanjutkan lagi Musin. Antum punya staf yang lain atau? Ada Pak Indra, Pak itu belum datang aja. Belum datang dia. Oh, iya, yang datang aja kalau gitu. Atau saya yang bantu antum? Pak Musin, ana bantu. Biar saya bantu coba. Pertama dicek dia muslim atau tidak seperti tadi, dan tidak ada pengaruh apakah dia masih balik atau tidak. Cuma kalau belum balik tentu bukan dia yang diaudit, si pemegang hartanya. Kemudian pertanyaannya, kita lihat harta-harta yang terkena zakat. Tadi ada rupiah 40 juta. Catat tolong 40 juta rupiah. 40 juta. 40 juta. Punya tanah, antum akhi punya tanah, kasih mic ke beliau. Punya tanah, rumah, Masih ngontrak. enggak punya juga. Kendaraan juga punya orang tua. Iya enggak punya orang tua berarti enggak punya. Punya harta perniagaan. Udah nikah atau belum antum? Belum. Oh miskin kalau belum nikah. Kalau belum nikah miskin namanya. Walaupun 40 juta miskin. Tidak ada zakatnya. Illa ayyasha'a rabbuha kata Rasulullah. Kecuali kalau anda ingin bersedekah boleh. Tapi yang wajib tidak ada. Paham? Allah barik fikum. Selesai. Nanti di akhirat aman antum. Kalau matinya hari ini. Kalau matinya besok dapat kekayaan lagi. Lain lagi hitungannya. Paham? Allah barik fikum. Siapa yang ingin dihitungi zakatnya, yang menurut dia pantas dia berzakat. Fadhal akhi, kasih mic ke beliau. Tolong tulis Musin. Fadhal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ini saya mau mempertanyakan masalah zakat mal Pak Ustadz. Bertanya atau ingin dihitungin? Mau juga dihitung. Mau dihitungin. Kalau dihitungin saya audit, enggak keberatan? Ya enggak keberatan. Kalau keberatan sampaikan, saya enggak enak bulan puasa mengganggu privasi orang. Punya rupiah? Punya Pak Ustadz. Per hari ini? Punya. Perkiraan berapa? 650. 650. Ini sampai nisab. Sebentar dulu. Ini semenjak kapan Anda punya? Semenjak 2 atau 3 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu. Berarti memang sudah haul. Sudah haul pasti 2-3 tahun yang lalu. Berarti kita tidak bicarakan setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Itu zakatnya telah berlalu. Kalau ingin hitung ulang mundur nanti. Ya. Biasanya haulnya kapan? Yang saya maksud dengan haulnya kapan? Apakah uang ini Anda terima langsung numpuk untuk 650 atau nyicil 30 dulu, 10 dulu atau bagaimana? Uang itu numpuk ya Pak Ustadz. Pembagian dari warisan. Numpuk. Alhamdulillah. Masih ingat tanggalnya itu, terimanya itu? Tanggalnya bulan apa? Bulan Ramadan, Sya'ban? Bulan Ramadan kayaknya Pak Ustadz. Ramadan. Kalau nggak salah. Itu yang dapatnya istri saya Pak Ustadz. Sisanya 660. Ya, sisanya 650. Enggak ada masalah. Ramadan di awal, di tengah atau di akhir? Di tengah kalau nggak salah. Berarti jatuh haulnya Ramadan tengah sekarang. Sekarang sudah Ramadan akhir, harusnya Anda sudah keluarkan zakat.
harusnya. Sudah atau belum? Belum Pak Ustaz. Nah, secepatnya. Karena kalau ini habis, umpamanya terjadi perampokan kan ada kan perampokan rekening kan ada kan? Sangat mudah kan pencurian melalui rekening sekarang, apalagi kalau yang pakai net banking atau mobile banking, iya kan? Tentu udah berpindah saldonya ke Amerika atau ke Afrika atau kemana, sering kan begitu kan, ada kasus kan ya. Kalau hari ini terjadi itu, tetap Anda hutang bayar zakat, maka zakat secepatnya. Aisyah mengatakan bahwa man akhara zakata idza kharatatil malu zakata faqad ahlakat. Bila zakat belum dikeluarkan dari harta, dikhawatirkan zakat itu, beliau mengatakan pasti zakat itu akan menghancurkan harta yang lain. Maka secepatnya. Ya, mumpung masih bulan Ramadan, secepatnya. Dari 600 ini sudah haul. Ya. Ada emas? Enggak ada Pak Ustaz. Tidak ada emas. Perniagaan ada? Perniagaan enggak ada. Tidak ada. Jual beli tanah, jual beli mobil, jual beli apartemen, enggak ada. Enggak ada Pak Ustaz. Jual beli pakaian, jual enggak ada. Enggak. Cuma gaji bulan aja. Gaji bulanan. Tah. Ini 600 sudah masuk di sana gaji bulanan? Belum. Ada lagi tabungan khusus gaji bulanan? Ada tabungan. Berapa angkanya? Tabungan saya Pak Ustaz. Sama tabungan yang tadi kan punya istri. Sekarang yang mana yang punya istri? Yang 600 itu punya istri. 600 itu punya istri? Iya. Bukan antum yang menzakatkan, istri yang zakat. Oh iya, istri yang bayar. Iya, karena uang dia. Kalau 600 kalian antum yang menzakatkan, berarti nanti keluar dari gaji Anda. Tapi enggak apa-apa. Istri yang berzakat. Istri punya lagi enggak tabungan lain selain dari 600 ini? Enggak ada Pak Ustaz. Ya udah, begitu kalau gitu langsung dari 600 tadi kali 2,5%, ya berikan kepada mustahiknya. Jelas? Kalau yang Anda tabungan gaji Anda sampai lebih dari 50 juta, 45 juta? Enggak Pak Ustaz. Enggak, tidak ada zakatnya Anda. Oh enggak ada zakat ya. Walaupun kita punya gaji itu kita tabung, akhirnya melampaui dari kena haul itu Pak Ustaz. Walaupun sampai ini makanya saya tanyakan per hari ini sampai enggak 45 juta per hari ini? Yang dari tabungan itu ya Pak Ustaz. Nyampe Pak Ustaz. Berarti saldonya per hari ini lebih dari 50 juta. 50 juta lebih. Lebih. Baik. Biasanya Anda bayar zakat di bulan apa? Di zakat apa nih Pak Ustaz? Zakat mal itu Pak. Iya, zakat mal itu. Zakat mal di bulan Ramadan ini Pak Ustaz. Ramadan juga. Iya. Istri juga bulan Ramadan. Iya. Istri belum tentu Ramadan ini. Ya, karena dia terima tadi udah 3 tahun ya, iya. Tapi meninggal orang tuanya atau terima uangnya Ramadan juga itu istri. Yang 600 juta tadi. Ramadan Pak Ustaz. Pas Ramadan bagi-bagi waris. Bagi-bagi waris. Kalau Anda ya awal sampai nisabnya kapan? Tabung umpamanya ini kan dari gaji kerja kan ya. Anggap gaji Anda umpamanya 10 juta. Lebih atau kurang ini? Lebih Pak Ustaz. Lebih. Berarti gaji Anda kurang segitu. Atau gaji Anda lebih dari 10? Lebih dari 10. Lebih dari 10. Anggap 15? Lebih Pak Ustaz. 20? Lebih. 30? Enggak sampai. 25 anggap ya. Anggap 25. Terima di bulan gaji pertama waktu awal kerja langsung 25 juta? Gaji pertama awal kerja? Ya. Enggak. Berapa? Kita awal kerjanya tuh dari tahun 90. Berapa? 175 ribu. Di waktu itu emas berapa harganya? Maksud saya terima 200 ribu. Berarti kepakai buat biaya hidup. Saya hanya ingin menghitung haulnya saja. Ingat kerja itu bulan apa? Bulan awalnya masuk bulan 1 Mei
1 Mei tahun. Jangan hitung Mei, karena Mei ada mundur 11 hari. Hitungannya harus bulan Qamariyah. Apakah waktu itu musim di bulan haji atau bulan Ramadan, Sya'ban atau bulan Zulqa'dah? Wah, enggak tahu, Bos. Belum paham, Pak. Enggak, waktu itu di bulan puasa, seberapa hari mau puasa, ruah. Biasanya kan ada kan bulan-bulan. Atau bisa juga antum cek di internet, Mei tahun sekian sama apa konversinya biasanya ada. Agar gampang. Karena kalau Anda hitung umpamanya 1 Mei kerja. 1 Mei Juni dapat gaji. Terima gaji umpamanya 1 juta. Di waktu itu 1 juta sama dengan 40 gram emas. Sampai nisab? Belum, kan nisab 85. Hah? Sampai nisab belum. Ada kewajiban zakat, hitung zakat tidak ada. Tapi nanti bulan Juni, Juli. Tapi ini yang terima 1 juta tadi kepakai 500 ribu, tinggal setengah 500 ribu lagi. Masih makin berkurang dari nisab. Ngumpul terus, ngumpul, kapan sampai nilai tabungan tadi sama dengan 85 gram. Umpamanya itu tadi anggap tahun 2000. Di 2010 sampai tabungan tadi 85 gram emas. 2010 berapa? 85 gram emas berapa rupiah? Anggap 30 juta. Anggap kita katakan 30 juta. Sampai di waktu itu 85 gram emas 30 juta rupiah. Sudah wajib zakat? Belum. Nunggu setahun lagi. Ini baru awal menghitung haul. Setahun ke depan anggap ini adalah tanggal 1 Januari 2010. 2011 1 Januari mundur 11 hari, makanya capek ngitungnya. Kalau mundur terus. Kenapa mundur? Karena di dalam ibadah kita, semua ibadah kita tidak ada menggunakan Januari, Februari. Antum puasa 1 Ramadan atau 1 Juni? Ramadan. Idul Adha 10 Zulhijjah atau 10 Maret. 10 Zulhijjah. Tidak satu pun syariat kita dengan bulan-bulan Masehi. Semuanya dengan makanya Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit setiap kemunculannya. Kata Allah, katakanlah Muhammad, itulah waktu-waktu kalian. Ini enggak ada yang bisa bohong ini. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan tidak sah bila perjanjian kontrak salam dibuat dengan bulan Masehi. Karena bulan Masehi itu bisa dibohong-bohongin antum. Ya atau tidak? Enggak kebayang. Sekarang enggak kebayang memang karena ada penanggalan kalender. Tapi apakah kalender terbitan ini dengan kalender terbitan ini sama? Mungkin tidak. Ada yang Februari 28 dan 29, ada yang 30, ini yang 31 bisa dibohong-bohongin. Tapi kalau dengan bulan sabit, semua orang lihat bulan sabit. Pemerintah membohongin puasa besok. Langsung orang kaum muslimin yang di Sulawesi bilang kami sudah melihat bulan. Ya udah kita puasa. Walaupun pemerintah besok urusan dia mau puasa mau enggak. Tapi kita yakin kabarnya dan kita pun langsung sudah melihat di waktu sorenya juga. Mau diumumkan mau tidak pemerintah bukan urusan kita. Paham antum itu? Berbeda dengan penanggalan Masehi tadi. Jelas? Untuk menghitung haul tadi. Dan ini antara Masehi dengan Qamariyah, Hijriyah, ada perbedaan 11 hari. Makanya mundur terus jadinya. Tadi anggap 1 Januari, berarti nanti jatuh tempo zakatnya sekitar 20 Desember di tahun yang sama.
Paham cara menghitungnya tadi itu zakat rupiah tadi? Paham cara menghitung zakat rupiah? Baik. Nanti berapa dapat angkanya per hari jatuh tempo haul zakatnya, dan masih 1 nisab dikeluarkan dikali 2,5% atau dibagi 40, 1/40-nya ini dikeluarkan kepada mustahiknya. Baik. Cukup saya kira untuk prakteknya. Antum punya harta yang lain selain ini? Punya hasil perkebunan, tanaman, perniagaan enggak punya tadi kan? Punya, Pak Ustaz. Perkebunan punya? Enggak punya. Pak Ustaz mau nanya yang kayak gini Pak Ustaz. Yang 600 itu kita kan mau dibelikan sama rumah Pak Ustaz. Kurang jelas kenapa? Nah, kita kan mau yang 650 itu kita hari ini mau dibelikan rumah, udah deal gitu Pak Ustaz. Itu istri yang mau beli rumah. Iya, itu kena zakat lagi enggak Pak Ustaz? Udah. Rumah buat ditempatin atau buat investasikan? Investasi Pak Ustaz. Mau disewakan atau mau dijual? Disewakan. Tidak ada zakatnya kecuali nanti dari hasil sewanya. Dari hasil sewa. Ya, tapi ini kan sudah 3 tahun. Zakat 3 tahunnya dibayar. Oh, yang sebelumnya udah dibayar. Udah yang dibayar, Ramadan ini pun harus dibayar karena sudah 1 tahun. Belum waktunya 1 tahun Pak Ustaz. Belum waktunya, bukan Ramadan ini. Tapi udah deal pembelian rumahnya. Tapi dalam menunggu prosesnya sudah deal. Udah deal pembelian. Sudah dibayar uangnya belum? Belum Pak Ustaz. Belum, ya kena dia. Masih kena ya? Karena masih di tangan Anda. Masih berbentuk uang dia. Tapi kalau sudah diserahkan uangnya. Umpamanya jatuh haulnya adalah dulu pembagian waris sekarang tanggal berapa? 23. Dulu pembagian waris tanggal 27 Ramadan. Berarti 4 hari lagi. Dalam 4 hari ini Anda transfer untuk rumah sehingga tinggal lagi umpamanya ditransfer dari sini untuk beli rumah, tinggal umpamanya 10 juta lagi sampai nisab. Tidak ada zakat, tidak, karena sudah berubah menjadi rumah dan rumah tidak ada zakat rumah kecuali rumah ini adalah investasi suatu saat dijual tujuannya. Harga bagus langsung dilepas dijual, berarti tetap ada zakat dihitung terus. Tapi kalau untuk disewakan dari uang sewanya nanti ketika diterima lagi. Paham? Tetapi Anda bayar tanggal 28 Ramadan baru ditransfer. Sedangkan tanggal 27 sudah jatuh temponya, keluarkan dulu 2,5%. Jelas? Paham itu beda? Allah barik fikum. Cukup, tolong bacakan. Siapa yang tolong bacakan pertanyaannya. Jazakallahu khair. Afwan beliau di belakang. Habis baterainya atau yang ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mendapatkan hadiah senilai 1 miliar. Saya mendapat apa? Hadiah 1 miliar. Hadiah apa, Masya Allah ini? Ya, di sini nggak disebutkan hadiah aja. Saya khawatir hadiahnya mengandung unsur yang haram. Dan salah seorang teman saya dapat hadiah Ustaz, mercy. Tapi ternyata dapat dengan cara haram. Dia mengikutkan lomba poin dari Telkomsel. Itu karena poin itu bisa ditukar dengan pulsa. Pulsa adalah jasa bernilai uang. Ketika dia diikutkan kan hangus kalau nggak dapatkan ya. Tujuan Telkomsel membuat undian itu pun untuk menghanguskan poin-poin itu. Ya atau tidak? Berarti uang dimasukkan, senilai uang dimasukkan, kemudian bisa dapat, bisa tidak. Ketika dapat, hadiahnya adalah perjudian dan haram. Sedekahkan semuanya. Makanya saya ingin tanyakan, kalau halal nggak ada masalah. Iya, di sini tidak disebutkan mengenai ada hadiah. Orang yang bertanyanya, iya. Nggak ada masalah, biar selesai urusan antum langsung. Ada yang bertanyanya, orangnya ada.
yang punya pertanyaan ini. Atau Anda lanjutkan dulu, Ustaz. Anda lanjutkan dulu pertanyaannya. Apa? Anda lanjutkan dulu pertanyaannya. Terus. Saat ini masih dalam waktu 8 bulan mengendap di tabungan. Apa saya boleh keluarkan zakat mal dulu di bulan Ramadan ini? Karena insya Allah saya yakin uang itu tidak saya gunakan dalam beberapa tahun ke depan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya, kalau uang ini dapat dengan cara yang haram, tidak ada zakatnya. Langsung 1 miliarnya dikeluarkan. Bukan 2,5%. Karena zakat tidak ada dari harta yang haram. Allah mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil harta zakat dari orang yang wajib zakat karena zakat tersebut membersihkan mereka dan harta mereka. Ini enak. Korupsi dia 1 miliar, dikeluarkannya zakat 2,5%, sisanya bersih. Itu artinya kan membersihkan harta. Makanya dari yang haram tidak ada zakat. 100%-nya dikeluarkan, bukan 2,5%. Paham tuh? Makanya yang ingin saya cek adalah hadiahnya. Kalau halal, alhamdulillah. Kalau tidak halal, zakatnya tidak ada. Langsung 1 miliarnya blek diberikan kepada fakir miskin. Sehingga fakir miskin punya rumah, punya motor. Alhamdulillah. Dapat berapa fakir miskin rumah ini? Dapat untuk 3 fakir miskin punya rumah baru. Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Apakah bayi yang masih dalam kandungan wajib dikeluarkan zakat fitr? Zakat fitr bayi dalam kandungan, Utsman bin Affan mengeluarkannya. Ya, tetapi sabda Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatan sa'an min at-tamri wal qamhi wal burri wasy-sya'iri, wal aqid waz zabibi lil kabiri was saghiri, kemudian wa az-zakari wal untha. Yang dikatakan Rasulullah harus mengeluarkan zakat fitr itu hanya orang tua, anak kecil. Kalau masih dalam kandungan belum jadi anak dia, bisa jadi lahir dia atau tidak. Tapi kalau ingin dikeluarkan juga tidak ada masalah. Ada asar dari Utsman bahwa beliau mengeluarkan zakat dari janin dalam kandungan. Tapi kalau bayi sudah lahir, iya. Lahir dia sejam sebelum matahari terbenam wajib. Paham? Matahari terbenam jam 5.45. Dia lahir jam 4.45 di tanggal 30 Ramadan. Orang tuanya wajib mezakatkannya. Karena waktu wajibnya dengan terbenam matahari. Dan terbenam dia masih ada. Sebaliknya, kalau wafat jam 4.45 di hari terakhir tidak ada kewajiban zakat fitr. Paham? Kalau lahirnya setelah lewat waktu wajibnya, jam 7 malam Idul Fitr, dia tidak ada kewajiban zakat fitr. Paham anda itu? Apalagi bayi dalam kandungan. Terus. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa hukumnya membayar zakat fitr dengan beras zakat yang kita terima dari orang lain? Membayar dengan beras? Membayar zakat fitr dengan beras zakat yang kita terima dari orang lain. Biasanya Anda makan beras itu, kalau makan beras itu enggak apa-apa? Enggak ada. Jadi itu aja. Enggak apa-apa. Boleh. Lanjut, Ustaz. Terus. Bismillah, Ustaz. Saya ingin bertanya tentang kaifiyah zakat mal. Yang pertama, seorang teman saya memiliki uang tunai 46 juta rupiah
tahun lalu sempat 80 juta rupiah. Dan emas perhiasan 23 karat dengan kadar emas 70% sebesar 25 gram. Sudah memasuki haul. Saat ini harga emas murni kadar 100% seharga Rp640.000 per gram. Sedangkan harga emas kadar 70% yang dimiliki teman saya adalah Rp400.000 per gram. Info harta tersebut adalah hasil kerja beliau di pabrik. Bagaimana perhitungannya? Hasil kerja beliau apa? Di pabrik. Hasil kerja beliau di pabrik, Ustaz. Pabrik emas. Oh, nggak disebutkan, pabrik aja. Saya. Nah, pertanyaannya bagaimana perhitungan zakatnya? Digabung, uang 40 juta. Emas berapa gram tadi? Emasnya 25 gram, tapi yang 25 gram. Iya, yang 23 karat dengan kadar emas 70. Emas 25 gram, berapa rupiahnya ini berarti? Sekarang ini perkiraannya 400.000 per gram. Semuanya berapa rupiah? 10 juta ya? 10 tambah 40, 50 juta berarti uang dia. Iya, 10 tambah 46 juta. 46 sampai nisab, semuanya dikeluarkan zakatnya. Baik, Ustaz. Dari 46 dikeluarkan 2,5%, dari emasnya berapapun nilainya 2,5%. Tinggal dia rupiahkan emasnya kalau tidak mau dipotek. Kalau enggak dipotek. Ditimbang, potek 2,5%-nya. Bagi 40 bagian, berikan kepada fakir miskin. Nah, pertanyaannya nih yang kedua, Ustaz, apakah uang tunai cukup dikonversi dengan menyamakannya dengan harga emas yang dimiliki teman saya tersebut? Yang uang keluarkan uang, yang emas keluarkan emas. Jazakallah khairan katsir. Allah barik fiik. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz, ayah meninggalkan harta berupa tanah yang misal ternilai 100 juta rupiah. Ayah meninggal. Iya. Tanahnya senilai 100 juta rupiah. Betul. Terus Meninggalkan ahli waris istri yaitu ibu tiri, kemudian anak kandung 4, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Bagaimana pembagiannya? nanti setelah lebaran kita bagi. Iya, Ini kan zakat dulu ya, akhi. ini mengenai waris ya. Lanjut, Sat. Apa udah terakhir nggak apa-apa, kita bagi aja. 1/8 untuk ibu tiri, istri tadi. 7/8 anak laki-laki berapa orang? 3. Perempuan 1. berarti dibagi 7 pas. Ya, laki-laki 2/8, 2/8, 2/8, perempuan 1/8 sama dengan ibu tiri tadi. Sudah? Kalau tanah ingin dibagi, tapi kalau ingin diuangkan tentu dijual dulu, dibagi 8 semuanya, ibu tirinya 1/8, anak perempuan 1/8, anak laki-laki 2/8, 2/8, 2/8. Satu lagi, Cik. Satu lagi yang saya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana seharusnya? Apakah saya boleh membayarkan zakat fitr untuk ayah saya dikarenakan uang pensiunan ayah saya dari hasil bekerja dulu di bank? Wajib Anda bayarkan zakat fitrnya. Bukan boleh, cuma tinggal orang tua bilang ke bapak, saya yang bayarkan zakat pak, bapak tinggal berniat. Karena uang bapak tadi tidak halal semuanya, kecuali untuk kebutuhan pokok dia. Kalau untuk kebutuhan pokok dia tentu tak bisa dia berzakat fitr pun. Maka bayarkan zakat fitr oleh Anda. Baik. Cukup? Cukup tidak cukup, waktu sudah. Ada 2 lagi, masih 2 lagi. Banyak lagi, bukan 2 ya. Tapi aturlah waktunya. Yang jelas saya Selasa Safar. Pulang nanti lagi bulan akhir Juni insyaallah taala, nanti diatur habis Juni insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.